Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dimulai. Acara persiapan. Masing-masing pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan kepada pemimpin upacara. Acara pokok. 1. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara. Hormat. Gerak. 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 3. Laporan kepada pembina upacara. Siap, dilaksanakan. Lanjutkan. Empat. Pengibaran bendera merah putih.
Kelima, mengheningkan jika dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama pahlawan di bidang pendidikan, mengeningkan cipta mulai. Selesai. 6. Pembacaan teks Pancasila ditirukan oleh semua peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuh. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan
8. Amanat pembina upacara. Amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 dalam keadaan suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab-sebab yang lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, homo educandum, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki kesejahteraan dan bahagia dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Anak-anak yang saya cintai, hari ini tanggal 2 Mei 2025 yang kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional, sebagai tonggak kebangkitan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang bermartabat. Karena itu anak-anak, ayo kita mengenang kembali mengapa harus 2 Mei yang dipilih. Siapa yang tahu jawabannya? Tidak tahu. 2 Mei itu diambil dari hari apa, tanggal apa? Ingat-ingat, 2 Mei itu bertepatan dengan hari lahirnya Raden Mas Suwardi Suryanera, atau yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Siapa? Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bapak pendidikan yang kita peringati hari ini sebagai Hari Pendidikan. Selain beliau, beberapa tokoh pendidikan yang perlu kalian ketahui, di antaranya ada Dewi, ada R.A. Kartini yang kemarin kita peringati, ada Dewi Sartika, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada juga Kiai Haji As'ari dan tokoh-tokoh yang lain. Anak-anak, mohon perhatiannya, kalian sekarang berada dalam keadaan yang baik, suasana yang cerah, bisa belajar dengan baik atas perjuangan tokoh-tokoh tadi.
Anak-anak, kenapa kalian harus berpakaian seperti ini yang tidak biasanya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, menumbuhkan rasa kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa yang beda? Suku bangsa, bahasa, agama, pakaian adat, budaya dan lain-lain, tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Luar biasa. Saya lihat yang pakai kaos loreng merah putih itu kirikan dari Madura. Yang pakai baju salur itu mana itu? Jogja, Jawa Tengah. Jakarta, Jawa, Solo juga seperti itu. Yang pakai beskap seperti Ibrahim itu pakai apa itu? Itu namanya beskap. Itu busana Jawa resmi. Nggak tahu? Coba detail Alim di foto. Wah, serasi banget ya. Nggak apa-apa. Kembali ke laptop. Nah, ini yang di kepalanya nyunggi apa ini? Tanduk ini. Maju anak, maju. Sini, berdua. Di sampingnya Oke. Menghadap ke sana. Luar biasa. Wah. Anak-anak, ini busana dari mana? Minangkabau. Itu di mana? Sumatera Barat. Nah, ada yang pakai sarung kotak-kotak, pakai udeng. Yang sarungnya koyok lapangan catur. Maju, tadi bagus tadi ya, bagus. Silakan. Maju. Ayo maju tidak apa-apa. Ini juga, seperti ini ada lagi. Monggo. Ayo yang pakai sarung kotak-kotak. Silakan, silakan, tidak apa-apa. Ini kota yang baik. Ya main-main nih. Rosan luar biasa. Kali ini harinya Rosan. Nah, ada lagi ya? Halo. Yang tahu ini budaya khas mana? Bali. Anak-anak, kalau kamu ke Bali suatu saat, pohon juga digoni sarung. Warnanya kotak-kotak. Luar biasa. Nah, ini keragaman kita. Oke. Nah, yang perempuan ini udah cantik-cantik bener ini. Pokoknya sepakat semayanan ya. Anak-anak, inilah keragaman bangsa Indonesia. Makanya keragaman itu adalah potensi untuk menjadi kuat, tetapi juga potensi untuk menjadi berpecah belah ketika tidak bersatu. Bisa kembali, anak Minang, anak Bali bisa kembali. Pecalang ini, pecalang Bali. Demikian juga Bapak Ibu guru yang berbusana berbagai rupa, berbagai bentuk, cermin kebangsaan, kebersamaan. Sebenarnya Tiffany ini pakai baju khas Cina malah bagus itu sebenarnya, yang merah itu ya. Kenapa harus jadi orang lain? Kan? Ya. Oke. Anak-anak, yang selebihnya saya tidak hafal seperti apa. Tetapi dengarkan baik-baik. Saya ingin di antara kalian ada yang besok menjadi Ki Hajar Dewantara. Amin. Beliau Menteri Pendidikan. Ada yang jadi RA Kartini modern. Luar biasa. Dan menjadi tokoh-tokoh yang lain. Oleh karena anak, spirit kita hari ini, semangat hari ini, maksimalkan potensimu yang ada. Jangan sampai jadi orang yang, mohon maaf, yang kurang berguna. Paham ya? Nah, di waktu kecil saatnya belajar
membekali diri, mencari ilmu yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, kelak kalian akan hidup dalam kesuksesan dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan bangsa Indonesia, mudah-mudahan SDN Gorontalo 1 semakin jaya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan, pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan oleh-Nya. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi al-qadri wal batinati qadiman wa hadina. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang Maha memelihara alam semesta, kami memohon padamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami tunaikan sholat yang membahagiakan dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah, dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan berkeadaban dengan iman. Ya Allah, ya mujibas sa'i, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh, menyanyikan lagu Padamu Negeri. Diikuti oleh semua peserta upacara. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga
Tuh, cek. Bisa nyanyi tanah airku enggak? Hah? Tanah airku tidak ku lupakan, kau terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang mazur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih. Laporan kepada pembina upacara. Acara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. 12. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Acara penutup 1. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Dua. Laporan kepada pemimpin upacara. Tiga. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Empat. Upacara selesai. Pemimpin upacara